Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang membentuk penalaran berpikir deduktif dan induktif. Selamat menonton. Halo semua, saya Putu Debi Yolanda, NPM 181304101 akan menjelaskan materi tentang penalaran deduktif dan induktif. Penalaran merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui cara bernalar. Kemudian dalam Littner dalam Rosita tahun 2010 mengemukakan bahwa penalaran adalah pemikiran yang diadopsi untuk menghasilkan pernyataan dan mencapai kesimpulan pada pemecahan masalah yang tidak selalu didasarkan pada logika formal sehingga tidak terbatas pada bukti. Kemudian dari definisi tersebut dapat diarahkan definisi tentang penalaran ternyata mengarah pada suatu pengertian, yaitu penalaran sebagai suatu aktivitas atau proses penarikan kesimpulan yang ditandai dengan adanya sebuah langkah-langkah proses berpikir. Nah, secara garis besar, penalaran matematis atau mathematical reasoning diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Nah, apa sih penalaran deduktif itu? Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan aturan yang disepakati. Kemudian ada beberapa kegiatan yang tergolong pada penalaran deduktif. Di antaranya yang pertama, melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu. Nah, aktivitas yang kedua yaitu menarik kesimpulan logis atau penalaran logis berdasarkan aturan informasi, kemudian berdasarkan proporsi yang sesuai, berdasarkan peluang, korelasi antara dua variabel, menetapkan kombinasi beberapa variabel. Nah, yang ketiga, menyusun sebuah pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan juga pembuktian dengan induksi matematika. Nah, yang keempat itu menyusun analisis dan sintesis beberapa kasus. Yang kelima, kemampuan pada bukti A secara konseptual pada umumnya tergolong berpikir matematis prosedural dan melaksanakan perhitungan secara rutin. Nah, namun demikian perhitungan tertentu melibatkan bilangan yang sukar. Sebagai contohnya, perhitungan integral. Bagian pada dasarnya merupakan proses yang prosedural. Kemudian yang kedua, secara umum penalaran induktif didefinisikan sebagai penarikan kesimpulan berdasarkan terhadap data terbatas. Karena berdasarkan keterbatasan banyaknya pengamatan tersebut, maka nilai kebenaran simpulan dalam sebuah penalaran induktif tidak mutlak, tetapi bersifat probabilistik atau tidak tetap, ditinjau dari karakteristik proses penarikan kesimpulannya. Penalaran induktif ini meliputi beberapa kegiatan seperti yang pertama, penalaran transduktif. Nah, penalaran transduktif itu proses menarik kesimpulan dari pengamatan terbatas dan diberlakukan terhadap kasus tertentu. Nah, yang kedua, penalaran analogi, yaitu proses menarik kesimpulan berdasarkan keserupaan proses atau data. Nah, yang ketiga, penalaran generalisasi, yaitu proses menarik kesimpulan secara umum berdasarkan data terbatas. Kemudian selanjutnya memperkirakan jawaban solusi atau kecenderungan seperti interpolasi dan ekstrapolasi. Dan yang keempat, memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan
hubungan atau pola yang ada. Kemudian yang kelima, menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi dan menyusun konjektur. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang logika proposisi dan kategoris. Logika itu apa sih? Jadi logika itu adalah ilmu pengetahuan tentang karya-karya akal budi atau ratio untuk membimbing menuju yang ke arah yang lebih benar. Itu menurut Sommer pada tahun 1992. Nah, berdasarkan kuantitas, ternyata ada dua macam, yaitu universal dan khusus. Kemudian berdasarkan kualitas, proposisi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu proposisi afirmatif dan proposisi negatif. Oke teman-teman, selanjutnya silogisme atau penalaran kategoris. Nah, penalaran kategoris ini adalah silogisme yang premis-premis dan kesimpulannya itu berupa keputusan yang kategoris. Silogisme ini ternyata dapat dibedakan menjadi silogisme kategoris tunggal karena dia terdiri atas dua premis. Dan yang kedua, silogisme kategoris tersusun karena terdiri atas lebih dari dua premis. Oke, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan penalaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Silakan. Saya Bella Ramadita, NPM 17, akan melanjutkan penyampaian materi. Saya akan menyampaikan materi mengenai penalaran generalisasi, penalaran kasuistik, penalaran analogis, dan penalaran term. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu penalaran generalisasi. Penalaran generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif atau suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual atau khusus menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Yang kedua yaitu penalaran kasuistik. Penalaran kasuistik merupakan studi tentang kasus hati nurani, di mana saat penyampaian keputusan, kecenderungan individu lebih diutamakan daripada hukum moral. Penalaran kasuistik merupakan proses penalaran yang berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah moral dengan memperluas aturan teoritis dari kasus tertentu. Penalaran kasuistik merupakan penalaran yang membahas tentang kasus-kasus hati nurani dan metode penyelesaian konfliknya dengan menerapkan prinsip-prinsip umum etika, agama, dan teologi moral pada kasus-kasus tertentu dan konkret dari perilaku manusia. Yang ketiga ada penalaran analogis. Menurut Hermann Hus dan Kai Uwe Kahnberger pada tahun 2006, penalaran analogis adalah kemampuan penting dari kognisi manusia. Karena analogi dapat digunakan untuk menjelaskan banyak aspek kreativitas kognitif, produktivitas, dan adaptivitas. Penalaran analogi merupakan proses penyimpulan berdasarkan fakta atau kesamaan dari dua peristiwa yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dari persamaan tersebut. Menurut Lin The English pada tahun 2004, penalaran analogis dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu penalaran dengan analogi klasik. Yang kedua, penalaran analogi masalah, dan penalaran analogi pedagogis. Yang keempat adalah term. Term adalah suatu kata atau suatu kumpulan kata yang merupakan ekspresi verbal dari suatu pengertian. Term adalah kata atau sejumlah kata yang dapat berdiri sendiri. Term merupakan bagian dari proposisi yang berfungsi sebagai subjek atau predikat, serta dapat berfungsi sebagai penghubung antara dua proposisi yang disebut premis dalam sebuah silogisme. Tetapi tidak semua kata atau kumpulan kata merupakan term, meskipun setiap term itu adalah kata atau kumpulan kata. Saya Laudia Fadira, NPM 41, saya akan memaparkan materi saya. Yang pertama mengenai pengertian aksibilitas. Aksibilitas merupakan keberterimaan atau keterimaan.
Kemudian mengenai kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang akan ditunjukkan ke khalayak. Kemudian saya akan membahas mengenai contoh kredibilitas, aksesibilitas yang memiliki kredibilitas. Seorang perempuan yang bernama Anggi, ia hendak mendaftarkan pekerjaannya yaitu sebagai pegawai negeri sipil. Tentunya dia harus memiliki kredibilitas, dan kredibilitas yang ia punya yaitu berupa ijazah SD, SMP, SMA, dan ijazah dari universitasnya. Kemudian dari pekerjaannya yang sebelumnya, ia meraih gelar pegawai terbaik di Bank BRI. Untuk itu, Anggi memiliki aksesibilitas dan kredibilitas. Kemudian yang selanjutnya, materi yang akan saya paparkan mengenai menilai kredibilitas sumber dengan terampil. Untuk memperkuat kredibilitas yang dimiliki oleh Anggi, kita harus memvalidasi apakah benar kredibilitasnya itu melalui sumber yang dimiliki Anggi, yaitu ada ijazah SD, SMP, SMA, dan dari ijazah dari universitasnya, dan beserta sertifikat. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.